Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap hari ini kita tetap masih semangat mengikuti ibadah online kita. Dan janganlah padamkan rohmu, kita tetap menyala-nyala dalam ibadah ini. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah walaupun melalui online, Tuhan, biarlah Engkau yang membentuk hati dan pikiran kami untuk tetap mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi berkat di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biar Engkau memberkati keluarga kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan turut campur tangan. Kami menyerahkan Bapa di dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Gong Si Facai buat semua yang merayakan. Tepatnya tanggal 12 Februari kemarin kita merayakan Tahun Baru Cina. Walaupun tidak bertemu muka dengan kerabat-kerabat kita, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Bajunya udah Shanghai saudara, udah pink juga karena bertepatan hari ini tanggal 14 Februari itu adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Baik saudara, sebelum kita mulai kebaktian kita, saudara pasti duduk bersama dengan keluarga saudara kan? Mungkin di sebelah kiri saudara ada suami atau anak-anak saudara. Saudara mari kita mau saling menyapa ya, katakan Happy Valentine ya saudara yang ada bersama dengan istri atau suami saudara. Saudara bisa mencium dia, memeluk dia, katakan Happy Valentine. Juga kepada anak-anak saudara, amin. Haleluya. Ada yang punya coklat, boleh dikasih coklatnya buat keluarga saudara, buat anak saudara, mungkin buat istri atau suami saudara. Bunga juga boleh saudara, amin. Apa aja ya tanda kasih sayang kita kepada mereka, amin. Haleluya. Sekali lagi, Gong Si Facai, Happy Valentine. Semuanya biarlah kasih Tuhan boleh terus menyertai kita semua, amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu melingkupi setiap kami pagi hari ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sukacita bagi kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Yesus selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Yesus selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat
sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menari buat Tuhan. Amin. Saudara punya jempol? Di bawah jempolnya, mari kita menari buat Tuhan. Amin. Bagaimana caranya ku mengatakan perasaan yang ada di hatiku? Oh Tuhanku, tolong aku untuk mengatakan ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yuk menari lagi. Bagaimana caranya ku mengatakan perasaan yang ada di hatiku? Oh Tuhanku, tolong aku untuk mengatakan ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
wajahmu, kulihat di rambutmu kemuliaan Raja. Ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Bila pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengalir kasih-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan
mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Allah hati kami menjadi tanah-tanah yang siap Kau taburi kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang ditaburkan tidak akan terbuang dengan sia-sia, tapi dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya? Puji Tuhan ya, kita semua dalam pelindungannya. Bapak Ibu saudara semuanya, sudah berapa bulan, bahkan bukan berapa bulan lagi ya, sudah setahun. Corona sudah berulang tahun saudara. Bulan depan mereka berulang tahun 1 tahun. Kita untuk minta tinggal diam di rumah. Sejak dari awal Corona datang, itu kita suruh tinggal di rumah, bahkan lockdown, lalu kemudian PSBB sampai new normal, sampai saat ini pun kita masih PSBB. Yang masih tinggal di rumah, kalau perlu jangan keluar rumah, PSBB. Yang sekolah, yang kuliah masih di rumah saudara. Dan yang dikerja pun masih ada yang di rumah, mereka sip-sipan gantian, hari ini mereka di rumah, besok mereka di kantor ya. Bahkan ada karyawan pabrik juga yang mulai dirumahkan. Memang goncangan-goncangan yang sedang terjadi di dunia ini membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita bimbang. Belum lama ini kita memasuki beberapa bulan di tahun 2021 ya, sudah terjadi beberapa jiwa korban pesawat Sriwijaya Air. Belum lagi berita itu hilang dari ingatan kita. Terjadi gempa bumi, terjadi lagi saudara tanah longsor, terjadi lagi gunung Merapi. Itulah yang membuat kita cemas, bimbang pada hari-hari ini. Mari saudara kita baca apa yang Tuhan mau di dalam kita menghadapi situasi seperti sekarang ini. Apa yang Tuhan mau? Mari kita baca dari Hagai 2 ayat 4 dan 5 ya. Baik, saya bacakan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, iman besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ayat 7 sampai 8 berkata juga demikian saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Baik saudara, bagaimana agar kita semua dapat menyikapin dengan benar-benar segala goncangan-goncangan yang terjadi. Kita ingat saudara, waktu Kristus di tahun 1997, 1998, terjadi kerusuhan, terjadi banyak orang-orang yang meresponi dengan pergi meninggalkan Indonesia. Banyak menuju negara-negara barat. Bahkan saya pun waktu itu sempat ada yang bilang, ayo kita berangkat, karena paspor sudah ada. Tapi saya pikir, saya berangkat, saya aman. Tapi saudara-saudara saya masih ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana saya bisa tenang sana? Akhirnya saya putuskan saya tidak pergi. Banyak yang pergi, saudara. Karena mereka berpikir, mereka akan lebih aman jika mereka ada di sana. Ya,
Tetapi kalau sekarang, kejadian sekarang ini, ya, kita tidak bisa melihat goncangan-goncangan begitu dahsyat, perekonomian yang terpuruk. Tapi sekarang kita melihat bahwa negara-negara barat pun yang kuat sekalipun mengalami goncangan, saudara. Wabah virus corona seluruh dunia terjangkit. Kita tidak bisa pergi lagi ke luar negeri. Bahkan ke dalam negeri aja sekarang kita agak sulit. Mesti di PCR lah. Kalau ada terjadi apa-apa kita mesti dikarantina. Mengalami jangkitan, saudara. Kita tidak bisa menghindar dari kegoncangan ini. 1998 kita bisa menghindar. Tapi COVID ini, ya virus COVID-19 nggak bisa kita menghindar. Tidak bisa kita keluar negeri. Sana pun sedang tergoncang, saudara. Sehingga hanya jalan satu-satunya. Harus kita mengikuti tuntunan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Mau kemana, saudara? Untuk menghindar. Mau jalan ke pasar aja, masih ada yang takut-takut ke pasar. Ada kata pemberani, kita ikutin protokol. Pakai masker, jaga jarak, ya baru kita berani ke pasar. Resto pun semua terima take away waktu awal-awal. Dan setelah itu mereka boleh makan di tempat. Sampai saat ini makan tempat boleh, tapi dengan jaga jarak dan ikutin protokol. Karena kita tidak bisa menghindar dari keramaian. Kita harus menghindar dari keramaian. Apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami janjinya? Sehingga dimanapun kita berada, asalkan kita disertai oleh Tuhan, pasti kita mendapatkan perlindungannya, keluputan, bahkan juga pertolongan dan berkat Tuhan. Bagaimana, saudara? Apa yang Tuhan mau? Aku tahu yang Tuhan mau. Apa, saudara? Pada saat ini, apa yang Tuhan mau dari saudara? Apa yang Tuhan mau dari saya dan saudara pada pagi ini? Mari kita baca. Kita buka dari Yesaya. Apa dikatakan dari Yesaya? Yesaya 30 ayat 15. Mari kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Inilah, saudara, Yesaya berkata, di tengah-tengah goncangan yang terjadi, Tuhan berpesan kepada umatnya. Untuk apa, saudara? Di Yesaya ini ada 3 yang dia berpesan. Kita untuk bertobat, kita suruh tinggal diam, lalu yang ketiga kita suruh tenang dan percaya. Ya, bertobat, tinggal diam, tenang dan percaya, saudara. Mari kita renungkan. Apa yang saudara sudah jauh dari Tuhan? Mungkin pada hari ini apakah saudara sudah jauh dari Tuhan? Apakah ada hal-hal yang saudara lakukan yang melanggar firman Tuhan? Karena kita sudah lama tidak berjumpa, yang pertemuan di gedung gereja, mungkin yang online, tapi melalui online mungkin ada yang masih malas-malasan atau bagaimana. Apakah kita sudah mulai bagaimana? Apakah ada hal-hal yang saudara lakukan yang melanggar firman Tuhan? Apakah langkah-langkah saudara dalam bekerja atau berbisnis melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan? Saudara, Tuhan mau mengajak kita semua untuk bertobat dan kembali lagi ke jalannya. Kembali ke jalannya. Itu yang Tuhan mau. Saya pernah lihat di WA, ya saudara, waktu zaman vaksin lockdown, waktu tahun lalu di lockdown di Spanyol, warganya ada yang keluar ke pinggir-pinggir jalan, mereka menyanyi, mereka menyembah dengan berlutut, saudara, dia menyanyi dan minta ampun dengan hancur hati, mereka menangis, dia bernyanyi di situ memuji Tuhan. Mari kita minta ampun dari kesalahan kita. Mari kita minta ampun dari kesalahan kita. Inilah saat yang tepat. Kita disuruh diam di rumah, kita bisa berkumpul dengan suami, istri. Maksudnya sekarang kan sudah tidak lockdown. Waktu itu lockdown kita betul-betul di rumah, ketemu dengan istri dan suami, anak-anak kita di rumah, anak mantu kita bukan di rumah. Tetapi sekarang memang ada PSBB lagi, yang harus suami juga harus bekerja, ya. Tapi kita masih tinggal di rumah bersama dengan anak-anak yang masih sekolah di rumah. Dan suami pun masih ada waktu banyak di rumah. Karena sudah tidak boleh lagi kemana-mana dengan bebas seperti dulu. Berkumpul dengan suami, istri, anak-anak. Tuhan mengajak kita bertobat. Mari kita mengakui kesalahan kita. Mungkin suami dengan istri, sebaliknya istri dengan suami, atau orang tua dengan anak, dan sebaliknya anak dengan orang tua. Itulah yang menjadi kekuatan kita menghadapinya.
goncangan sakit penyakit, goncangan ekonomi. Tuhan mengingatkan kita tinggal diam. Kita saling mengaku kesalahan kita, teristimewa kepada Tuhan. Kita mengaku segala kekurangan kita, segala kelemahan kita dalam menghadapi segala masalah, goncangan-goncangan pada saat ini. Mungkin kita takut, bimbang, dan ragu. Selain kita sudah bertobat sama Tuhan, Tuhan mengingatkan kita lagi, saudara. Apa itu? Tuhan mengingatkan kita juga untuk tinggal tenang. Saat kita di rumah tinggal diam, lalu kita diam dan tenang, saudara. Pernahkah saudara melihat kalau ada ujian di sekolah ya, atau di tempat kuliah, ada tulisan di kampus tuh ada ditulis di tembok atau di pintu kelas tertulis harap tenang sedang ujian. Artinya apa saudara? Biar yang di luar tenang, jangan berisik, supaya yang di dalam yang lagi ujian dia tenang bisa mikir saudara untuk mengisi ujian tersebut ya. Makanya di dalam di depan nggak boleh berisik sehingga tenang suasananya, yang di dalam mereka bisa mengisi soal dengan tenang. Pada waktu kita melihat krisis terjadi, wabah virus corona, bahkan ada keluarga kehilangan suami, ada istri kehilangan istrinya, ada anak yang setelah dipanggil pulang. Tuhan minta kita tinggal diam, duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Apakah saudara masih merenungkan firman Allah? Apakah saudara masih setiap pagi merenungkan firman Allah? Datang ke hadiratnya pagi hari. Kita berdoa, kita menaikkan pujian, kita menaikkan doa syafaat. Apalagi sekarang ya Pak Yusuf tuh di Palem sudah ada radio streaming di SDA New. Kita setiap pagi ada renungan. Kita memuji Tuhan, menyembah Dia, ada renungan, ada menaikkan doa-doa syafaat. Mari saudara, kita melakukannya. Saat kita melakukannya, maka akan ada ketenangan di hati kita. Lalu Tuhan akan memberikan kita hikmat-Nya mengenai langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan kalau kita tetap tinggal tenang. Seperti tadi saya katakan, kalau orang ujian dia harus tenang sehingga dia bisa mengisi itu soal-soal semuanya dengan baik. Maka Tuhan nggak mau kita tenang, jangan panik, jangan bimbang, jangan ragu. Mari kita tenang. Maka kita akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa dunia berikan, akan memenuhi hati dan pikiran kita sehingga hati kita tetap teguh dan percaya kepadanya, saudara. Jangan menggunakan kekuatan kita, saudara. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Sekarang kita tahu yang Tuhan mau kita tetap tenang, tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Kita diam tenang situ, saudara. Jangan cemas. Ya, kita bersyukur saja kepada Tuhan. Setiap apapun yang terjadi kita syukurin. Saudara, saya juga bersyukur saudara waktu lalu yang awal daripada virus corona itu terjadi di Wuhan itu ya. Yang pertama kali kita dengar di Wuhan, terus virus corona menyebar ke negara-negara lain di Indonesia Maret pertengahan, saudara. Ya, Maret pertengahan. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur tanggal 10 sampai tanggal 12 saya bawa ibu-ibu Lamsa ke Gambang Walu, lihat sejarah GSJA berdiri di GSJA yang pertama berdiri di Jawa Tengah itu di Gambang Walu, saudara. Sekalian habis kita tur ke sana, kita langsung tur ke Semarang. Ya, puji Tuhan. Pulang ibu-ibunya semua pada sehat-sehat, saudara. Saya bersyukur. Kita pulang Rabu malam, ke hari Jumatnya Jakarta ada positif COVID-19. Lalu kemudian lockdown, saudara. Saya bersyukur ibu-ibu sudah pulang sehat, tidak ada yang terjangkit corona. Padahal kan sudah ada itu pada tanggal segitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan, saudara. Karena kalau saya batalin lagi nggak jadi ya, karena keburu ada peristiwa COVID ini, maka itu ibu-ibu akan dibunuh nggak tahu berapa lama. Bukti sekarang sampai setahun belum lagi. Ya, nah kita bersyukur karena semuanya Tuhan itu baik, sudah mengatur dengan baik. Selain Tuhan mengajak kita bertobat, saudara, selain Tuhan kita mengajak kita supaya tinggal tenang di bawah kakinya, Tuhan juga mau kita mengandalkan Dia.
kita tetap percaya kepada Dia, mau mengandalkan dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Tuhan juga mau kita senantiasa mengandalkan Dia dan memohon pertolongan-Nya. Coba kita baca, mari kita baca dari Mazmur 91 ayat 15 ya. Apa yang dikatakan dari Mazmur itu? Beginilah yang dikatakannya. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Waktu goncangan datang, saudara, mari kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan umatnya yang berseru dengan iman dan dalam kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati, saudara. Iman dan perbuatan kita harus berjalan bersama-sama. Tadi Tuhan mau kita tinggal diam, duduk tenang. Kita tetap menenungkan firman Tuhan. Kita tetap bersaat teduh dengannya. Maka dari saat teduh itu kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka itu timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Sebab itu mari kita dengarkan firman Allah. Lebih-lebih sekarang, saudara. Pak Yusak itu di Good News, di Akor udah ada firman Tuhan, ada yang bacain. Kita tinggal dengar saja. Bagus itu kita dengar ya. Karena iman timbul dari pendengaran, maka kita harus dengar firman Tuhan setiap hari. Maka sebab itu seberapapun persoalan saudara, sakit penyakit apapun yang datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, jangan sampai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa artinya kekayaan saudara? Yang semuanya yang kita miliki, kalau kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita lihat orang yang ada duit, rumah mewah, mobil mewah, nggak ada artinya, saudara. Ini saya dengar, ini betul kejadian, saudara. Ini saya dengar, bahkan juga saya juga pernah lihat. Ada orang punya uang waktu itu, punya COVID, punya terpapar COVID. Dia mau tinggal di ruangan VIP, kamarnya penuh. Dia katakan saya bayar seberapapun. Melebihi dari uang biaya COVID seharinya berapa, dia lebih 100 kali lipat, 2 kali 100 lipat, dia juga tidak bisa, rumah sakit tidak bisa karena penuh. Jadi ada uang nggak bisa, mereka sakit terpapar, mereka juga harus digabung dengan yang lain karena penuh, saudara. Punya mobil mewah juga waktu yang lockdown tidak bisa dipakai, ditaruh di garasi, ditutupin karena tidak bisa keluar kota pun tidak bisa. Sekarang sudah bisa, masih PSBB terbatas, saudara. Itu pun masih belum bisa dipakai mobil-mobil mewah. Orang yang positif COVID nggak pandang bulu, saudara. Dia nggak pandang bulu. Dia miskin, dia kaya, pendeta, dokter, jemaat, semua bisa kena. Semua kita orang bisa kena. Kepercayaan kepada Tuhan harus selalu ada dalam kehidupan kita. Meskipun belum terlihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Percaya saja Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita. Karena tadi saya katakan dia tidak pandang bulu siapapun, saudara. Mari kita mempercayai Tuhan. Ya, banyak sekarang akhir-akhir ini, apalagi sekarang virus itu semakin mendekat kita dengar. Waktu itu kita cuma mendengar orang lain yang kena. Sekarang kala ini sudah makin dekat dengan kita. Saya katakan kepada teman saya, bahkan kepada Pak Yusa, saya pernah kata, semakin hari ini semakin mendekat dengan kita. Kenapa, saudara? Teman sekolah saya yang akrab dengan saya, waktu itu terpapar pun masih saya tiap hari bertelepon dengan dia. Saya sering kali saya berdoa, saya masih bisa teleponan. Lalu kemudian jadi dipanggil pulang. Siapa yang sangka, saudara? Orang sudah dekat. Bahkan juga ada jemaat-jemaat yang kena akhir-akhir ini. Bahkan juga ada famili-famili dekat yang sudah terpapar, yang mereka minta bantu doa. Ini saudara yang semakin dekat. Apakah kita mau menghilangkan kepercayaan kita? Apakah kita tidak mempercayai lagi atas pertolongan Tuhan? Tetap kita tinggal diam. Kita tetap bertobat, kita tetap tenang. Maka kita akan bisa melalui semuanya itu dengan ketenangan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Karena banyak juga yang bersaksi, ada yang bersaksi mereka tenang. Karena obat daripada COVID ini adalah ketenangan dan hati yang gembira. Jangan stres, jangan bimbang. Obat yang utama ya hati yang gembira dan tenang, saudara. Tetap mempercayai akan Tuhan.
maka Tuhan akan menyertai kita. Sekalipun seperti doa Yabes, sekalipun kita akan mengalaminya, kita tidak akan merasakan kesakitan. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun kita mengalami goncangan-goncangan ekonomi, kita tidak akan merasakan kesusahan. Karena Tuhan ada menyertai kita. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Selalu ada menyertai orang yang percaya setia kepadanya, saudara. Hari-hari ini kita disuruh diam. Tinggal di rumah untuk memutuskan mata rantai. Pemerintah sudah mengadakan protokol-protokol kesehatan. Bahkan PSBB. Bahkan juga perekonomian, pemerintah sudah berusaha supaya perekonomian kita ini semakin hari semakin baik, tidak terpuruk, saudara. Inilah, saudara, kesempatan kita untuk berdoa. Kita bertobat, minta ampun. Kita berdiam di bawah kaki Tuhan dengan tenang. Kita merenungkan apa yang Tuhan mau untuk kita dengan percaya saja. Semua yang sakit, semua yang terpapar dengan virus wabah ini, yang sedang merebak, perekonomian tergoncang, kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia menyertai kita, saudara. Saya pun tiap pagi kalau setiap renungan, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu saya baca firman, saya berdoa, mengucap syukur. Saya tidak minta apa-apa, saudara, saya minta penyertaan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Meskipun saya harus mengalami goncangan ekonomi apapun. Itu saya merasa ketakutan juga ya. Kalau ada COVID saya takut, kalau kena isolasi. Kalau kena isolasi itu takut, tapi kena. Saya tiap hari dekat dengan Tuhan. Setiap pagi saya datang kepada Tuhan. Maka itu yang menjadi kekuatan saya. Dan sehingga ketakutan itu boleh terhindar. Dan saya boleh menjadi tenang. Itu, saudara, yang Tuhan mau. Untuk kita bertobat di bawah kaki Dia. Dan kita tinggal diam di bawah kakinya, tenang dalam menghadapi situasi apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini. Dan kita tetap percaya. Jangan hilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan iman kita yang tergoncang. Dunia ini boleh goncang, ekonomi boleh goncang, apapun boleh goncang. Tapi asalkan jangan iman kita yang tergoncang, saudara. Bagaimana supaya iman kita tidak tergoncang? Mari kita tinggal diam di bawah kakinya. Kita selalu bersekutu dengannya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Apapun boleh datang, apapun persoalan sakit penyakit boleh datang. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Karena hanya dekat saja kita akan merasakan tenang. Hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang. Ada nyanyian mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tapi Dia berjanji selalu menyertainya. Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mari kita berdoa untuk firman Allah ini. Setelah itu saya serahkan kepada pimpinan pada pagi ini. Amin. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi ini Tuhan, kami boleh diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan, apa yang Tuhan mau Tuhan, sekarang aku tahu apa yang Engkau mau. Engkau mau kami tetap Tuhan, tetap selalu bertobat di bawah kaki-Mu, selalu setiap hari minta ampun atas kesalahan kami, setiap hari kami boleh tinggal diam di bawah kaki-Mu, hingga kami boleh tetap tenang di dalam menghadapi goncangan-goncangan dunia ini Tuhan, goncangan sakit penyakit, goncangan perekonomian, goncangan dengan keluarga kami, apapun yang kami alami pada pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh tetap tenang Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, asalkan jangan iman kami yang tergoncang, asalkan jangan kami Tuhan membilang kepercayaan kami Tuhan, asalkan jangan goncangkan kepercayaan kami kepada Engkau, maka kami akan mendapatkan penyertaan-Mu, maka Engkau ada memberikan kami kemampuan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Karena kalau kami yang mengandalkan kekuatan kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Oh, kami akan kesasar Tuhan, seperti perahu tanpa layar. Tapi kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu sekalipun kami jatuh, kami tidak akan
tergoncang Tuhan. Engkau akan menopang kami, Engkau akan mengangkat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkaulah gembala kami Tuhan, yang selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau, yang membawa kami ke air yang jernih. Sekalipun kami berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab kadang tongkat-Mu yang menjadi penghibur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkatin Tuhan pada hari ini Tuhan. Dimanapun Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mereka boleh diberkatin oleh Engkau ya Bapa. Kami hanya menyampaikan Tuhan apa yang Engkau boleh berbicara kepada hati mereka masing-masing. Engkau boleh menolong Tuhan apa yang menjadi goncangan hidup mereka pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahwasanya Engkau besar untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, saya silakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan ibadah kita dari pujian, firman Tuhan, bahkan yang lainnya. Kiranya ini boleh memberkati kita ibadah hari ini. Nah, mari kita akan tutup ibadah kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa, terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin, menolong, menyertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan, biar kami boleh terus hidup dengan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh memberkati Tuhan dalam hidup kami sekeluarga ini Tuhan. Melalui firman-Mu kami juga boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih semuanya ini Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan kami menyelesaikan ibadah ini. Tuhan sendiri boleh terus memberkati Tuhan dan menolong terus buat jemaat-Mu yang ada di Kebon Jahe ini Tuhan. Biar mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap Tuhan mencari Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya Bapa. Glory bagi nama Tuhan. Mari sedang jemaat kita mengangkat tangan, kita akan terima berkat yang daripada Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah
kehidupanmu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kuliah sekolahmu. Maka dengan itu biarlah kita menerima damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, Amin.